Ya, kontroversi pasal karet Undang-Undang ITE kembali kepada narasumber saya. Saya kembali ke Pak Hudri, semoga sambungan audionya sudah membaik. Pak Hudri, Ya. kita lanjutkan kembali nih ya Pak ya. Ini koreksi jika saya salah untuk pasalnya. Sebenarnya pasal-pasal di dalam Undang-Undang ITE mungkin ada beberapa yang tidak substansial atau mungkin begini di pasal 27 ayat 3 soal pencemaran nama baik ini juga ada sebenarnya di pasal 310 dan 311 KUHP dengan poin yang sebenarnya sama begitu tentang pencemaran nama baik. Tapi mengapa masyarakat atau mungkin aparat lebih cenderung menggunakan pasal 27 ayat 3 jika ada pencemaran nama baik atau ujaran kebencian begitu Pak? Ya, karena ancaman hukum di Undang-Undang ITE itu lebih berat. Kalau di KUHP itu kan hanya paling lama 1 tahun, ini kan bisa 6 tahun. Artinya diambil yang memang lebih memberikan sifat ada efek jera begitu? Iya, dan diharapkan kan kalau orang ancaman hukumannya lebih 5 tahun, itu bisa langsung ditahan. Kalau seseorang yang diancam melanggar tindak pidana di bawah atau di bawah 5 tahun, itu tidak bisa ditahan. Nah, jadi yang saya masalahkan lagi itu mengenai pengertian apa sih yang disebut dengan hate speech. Yang tadi saya katakan tadi mungkin terputus karena kita sekarang Indonesia ini sudah negara yang demokratis, yang mengakui hak asasi manusia, dan kita juga sudah menandatangani konvensi hak-hak politik sipil atau political rights itu. Jadi ini kan beririsan ya antara menyatakan kebebasan ekspresi kebebasan berpendapat dengan melakukan hate speech atau baik pencemaran atau menjatuhkan nama baik orang atau menyebarkan rasa kebencian, menjatuhkan pemerintahan, itu kan beririsan. Ya kalau misalnya katakan apakah ini kritik ataukah ini pendapat ataukah ini merupakan ekspresi dari suatu gagasan, itu kan agak sulit. Nah karena itu saya bilang yang di dalam proses penegakan hukum itu tadi saya katakan ada 3 filter. Sebelum sampai ke hakim itu ada penyidik, ya dalam hal ini penyidik Polri. Bisa sampai juga ke penuntutan dengan jadi saya kira polisi-polisi atau penyidik dan penuntut umum inilah yang pertama-tama memfilter apakah ini merupakan sudah hate speech atau sudah masuk ke ranah tindak pidana atau bukan. Ini merupakan suatu kebebasan berpendapat. Artinya 3 filter ini yang harus berperan aktif dan betul dalam menerapkan pasal ini begitu ya Pak? Ya sedikit lagi Mbak Rizka. Jadi kemarin tanggal 11 Ketua Mahkamah Agung Profesor Dr. Sarifudin di dalam pidato pengukuhan beliau sebagai guru besar di Fakultas Hukum Undip, beliau itu menyinggung ya bagian dari hermeneutics itu hertika hukum. Hertika hukum itu adalah suatu proses di mana aparat hukum dalam hal ini hakim coba menyelidiki latar belakang. Apabila undang-undangnya tidak jelas ya atau misalnya undang-undangnya terlalu umum, disitulah proses yang disebut hermeneutika atau yang kita bahasa lamanya itu kita melakukan responding penemuan hukum. Nah disitulah hakim itu mencoba menyelami apa yang terjadi di masyarakat. Apakah di dalam masyarakat ini sudah dimasukkan, dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau ini merupakan merupakan kebebasan berpendapat. Jadi menurut pendapat saya pada saat ini tidak perlu kita merubah undang-undang ITE-nya. Kalaupun mau dirubah hanya beberapa pasal untuk menjelaskan bahwa dalam proses sebelum adjudikasi, jadi pra-adjudikasi, yaitu di tahap penyidikan dan penuntutan itu, ya kan harus betul-betul diteliti apakah ini merupakan sudah melakukan hate speech, pencemaran nama baik, atau ini merupakan pernyataan kebebasan pendapat. Baik, saya sudah menangkap maksud Anda Pak Hudri, artinya
tidak perlu buru-buru untuk merevisi Undang-Undang ITE-nya, tapi sekali lagi dari tiga filter yang tadi Anda sampaikan, khususnya dari penyidik begitu di prayudikasinya, ini harus lebih jeli, lebih tepat, jangan salah bertindak begitu ya. Tapi Pak, mungkin bisa singkat saja untuk penetapan sanksi pidana sendiri. Kalau 27 ayat 3 ini kan pidananya sampai 6 tahun penjara dan juga denda 1 miliar rupiah. Bagaimana bagi orang yang hanya ingin menyampaikan keluh kesah, ini mungkin masyarakat biasa begitu, curhat seperti pengalaman kita dengan Prita Mulyasari yang sebenarnya ingin curhat, seperti itu. Ini apakah tepat pidana selama itu dikenakan kepada seseorang yang hanya ingin melaporkan yang mungkin itu adalah keluhan yang sebaiknya juga didengarkan oleh orang banyak? Iya, saya kira bukan hanya Prita Sari, saya kira ada satu guru di NTB ya yang menyatakan dia mendapat perlakuan yang tidak senonoh dari atasannya, guru itu ya dia kenakan. Nah, jadi menurut saya inilah, kan kita tahu sekarang bahwa media termasuk media sosial ini merupakan the fork of demokrasi ya. Pers itu termasuk itu adalah pilar keempat demokrasi. Nah, karena itu saya kira kalau hanya baru menyampaikan permasalahan atau keluhan yang dapat ini, ya itu saya kira sih tidak tepat kalau itu dinyatakan pencemaran nama baik. Karena ruang publik inilah untuk menyampaikan keluhan. Saya kira yang kita kembali lagi kemarin mungkin Mas Retiko sebagai praktisi komunikasi menyatakan bahwa media ya termasuk media sosial itu adalah pilar keempat demokrasi. Dan karena itu saya kira harus ya kembali lagi seperti Anda juga sudah sampaikan, penyidik ini penegak hukum itu harus hanya jangan berlihat secara bertindak normatif formal, tetapi lebih lihat aspek-aspek sosial yang saya katakan tadi. Begitu Mbak Zerika. Baik, ini kembali lagi artinya ya, Anda kembali menekankan kepada filter itu penyidik harus selektif dan juga tepat dalam bergerak untuk melakukan penyidikan ini. Karena itu tadi, media sosial sebenarnya harusnya dibuka ruang untuk kebebasan berpendapat. Mas Hariko, kita jeda dulu, nanti Anda akan mendapatkan porsi lagi di segmen berikutnya untuk membahas topik ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Lunch Talk segera kembali usai jeda.